sejahtera buat kita semua. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Benar berharap kalian semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan tentunya tetap semangat. Amin. Nah, sebelum kita akan mulai pelajaran agama kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang luar biasa yang kami boleh terima, sehingga kami boleh sehat, boleh kuat, kami juga boleh mengikuti pelajaran sampai saat ini. Pimpin kami Tuhan dalam pelajaran kami dari awal sampai selesai, biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, siapkan seluruh peralatannya di dalam mengikuti pelajaran agama Kristen kali ini ya. Minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang atau sudah mengetahui tentang pelajaran kita yang berjudul bersyukur atas turunnya hujan. Nah, hari ini juga anak-anak belajar memahami untuk kita bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Kalian sudah memahami bahwa di Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim yang pertama musim kemarau, kemudian yang kedua musim hujan. Nah, kalau kedua musim ini terjadi secara ekstrim, maka akan berdampak menjadi musibah, gitu ya. Nah, kalau musim panas atau musim kemarau jika terjadi secara ekstrim akan berakibat pada kebakaran hutan. Kalau musim hujan jika terjadi secara ekstrim juga akan berdampak negatif, bisa mengakibatkan banjir yang besar. Nah, kedua musim ini terjadi secara bergantian di Indonesia di dalam 1 tahun. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena memang Tuhan sudah membuat dan Tuhan sudah mengaturnya. Nah, mari kita kembali kepada pelajaran kita, bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Nah, setiap pagi ketika kita bangun pagi dari tidur kita mendengarkan apa? Ya, ada suara-suara binatang termasuk ayam, kicauan burung. Kemudian ketika kita bangun dari tidur kita, ada sinar matahari menghangatkan tubuh kita karena mataharinya telah terbit dari timur, sebelah timur. Dan semua orang akan beraktivitas dari pagi hari, bahkan sampai ada yang beraktivitas juga hingga malam hari. Nah, di pagi hari orang-orang mulai bekerja dengan segala aktivitas dan kesibukannya. Anak-anak, apa yang kalian lakukan pagi hari? Ya, mungkin ada yang bermain sepeda, ada yang bermain di luar ruangan, di luar rumah, dan itu dilakukan dengan bebas. Orang-orang juga bekerja dan beraktivitas tanpa apa? Takut kehujanan. Tidak ada yang menghalangi bisa melakukan aktivitas secara bebas. Kemudian dengan adanya panas matahari, maka tumbuh-tumbuhan atau tanaman juga bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 74 ayat 17 berkata, Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi dan musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Tuhan yang membuatnya ya. Dalam Mazmur 121 ayat 6 berkata, Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kemudian di dalam Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Begitu seterusnya, Tuhan sudah atur. Nah, ketika musim panas, para petani juga senang begitu ya. Para petani bisa memanen padinya di sawah. Kemudian para petani garam juga mereka akan menghasilkan atau
mendapatkan garam yang melimpah. Nah, itu semua karena bantuan dari panasnya matahari. Nah, coba bayangkan kalau misalkan matahari yang terbit di sebelah timur, kemudian nanti terbenam di sebelah barat, mataharinya tidak muncul, tidak terbit, tidak ada selama berhari-hari. Apa yang terjadi? Apa coba yang terjadi? Yang terjadi adalah kegelapan di seluruh bumi. Keindahan pemandangan yang kita lihat setiap hari tidak terlihat, tidak tampak keindahannya. Orang-orang tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja. Anak-anak tidak bisa bermain lagi. Tanaman-tanaman juga akan mengalami layu, tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi kita sangat bersyukur dan kita juga bangga punya Tuhan yang sudah mengatur iklim, cuaca, musim yang ada di dalam alam ini yang kita jalani. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkanlah tadi dari kitab Mazmur, maka apapun cuaca, musim yang kita jalani mengajak kita untuk bersyukur. Salah satu juga sikap kita dalam bersyukur, kita melakukan setiap kegiatan kita dengan semangat, dengan rajin. Itu ucapan syukur kita. Nah, lanjut lagi. Kita lanjutkan kepada pelajaran kita. Allah hadir dalam gejala alam. Allah hadir dalam gejala alam. Siapa yang tahu apa arti gejala alam? Nah, gejala alam adalah peristiwa yang terjadi karena pengaruh alam itu sendiri. Ya. Siapa yang tahu gejala alam itu apa saja? Contoh dari gejala alam. Contoh gejala alam adalah gunung meletus, gempa, apalagi tanah longsor, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Nah, gejala alam ada yang berdampak negatif atau merugikan, ada juga gejala alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk yang lainnya. Nah, manfaat dari gejala alam, ya, jika gejala alam itu salah satunya panas atau kemarau, hujan, mendung, cerah, dingin, ini adalah gejala alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk yang lainnya. Sementara gejala alam yang mendatangkan negatif, yang berdampak buruk, bahkan membahayakan, contohnya tanah longsor, banjir, itu membahayakan ya. Kemudian gempa, ya kan? Jika terjadi gempa dengan kekuatan yang besar, maka bangunan yang kuat bisa runtuh, bisa hancur, ya, dan lain sebagainya. Nah, melalui gejala alam yang membahayakan dan membawa buruk bagi kehidupan manusia, itu juga menakutkan manusia. Kenapa manusia takut dengan gejala alam yang membahayakan itu? Karena manusia tidak berdaya untuk menghentikannya, untuk menyetopnya. Tetapi Tuhan tidak pernah takut dengan semua gejala alam. Karena apa? Tuhan berkuasa atas semua gejala alam. Tuhan berkuasa atas semua gejala alam. Nah, di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41, di sana kisah Yesus meredakan angin ribut. Waktu Tuhan Yesus naik perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, tiba-tiba angin taupan tuh datang dan ombak pun menerjang perahu murid-murid Yesus
sehingga perahu Yesus dan juga murid-muridnya dipenuhi oleh air. Nah, murid-murid Yesus menjadi ketakutan ketika gejala alam itu terjadi, yaitu angin ribut juga ombak. Apa yang mereka lakukan? Murid-murid Yesus lakukan. Murid-murid Yesus membangunkan Yesus. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia memerintahkan angin ribut itu supaya berhenti. Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin ribut menjadi diam dan danau itu pun menjadi tenang. Luar biasa. Artinya apa? Bahwa Tuhan berkuasa atas semua gejala alam. Tuhan berkuasa atas angin ribut. Tuhan berkuasa atas ombak yang terjadi di danau itu. Kenapa? Tunduk kepada Yesus karena Tuhan adalah pencipta. Tuhan yang berkuasa. Tuhan berdaulat. Dan semua ciptaan Tuhan tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, manusia memang tidak berdaya dengan gejala alam ketika terjadi dan membuat manusia menjadi takut. Namun apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yaitu berdoa. Untuk apa? Meminta perlindungan daripada Tuhan, memohon perlindungan dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat melindungi kita, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Dan yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami yang namanya gejala alam? Ketika gejala alam itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita juga manusia harus taat kepada perintah Allah. Perintah yang mana? Yaitu kita memelihara juga menjaga kelestarian alam, supaya alam ini tetap memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Kita juga harus turut memelihara kelestarian alam. Nah, puji Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatunya, dan mari kita taat kepada firman-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga ikut untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ini pelajaran kita hari ini. Ibu membuat catatan atau rangkuman dari pelajaran yang Ibu sudah sampaikan, dan kalian boleh catat, nanti pelajari dan persiapkan dirimu untuk apa? Mengikuti penilaian tengah semester. Baca catatannya ya. Kemudian jangan lupa berdoa, menyerahkan kehidupanmu supaya Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Ya. Mari kita berdoa mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati kami menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Dalam pelajaran yang singkat ini kami tahu Roh Kudus-Mu mampu memberikan setiap anak-anak memahami dan mengerti ya Tuhan. Terima kasih, Engkaulah Allah yang berkuasa di atas kehidupan kami, di atas semua yang Tuhan ciptakan dan semua tunduk kepadamu. Terpujilah namamu, berkati setiap anak-anak yang sudah belajar, berkati setiap orang tua, berkati sekolah kami, berkati setiap guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.